Bapak Ibu yang hadir. Terima kasih kita udah kasih kesempatan Rasa Media Solution untuk bisa bicara di sini. Pak Asep terima kasih sama Bu Ariza, Pak Arif, ada Pak Yayat dan Ibu Rizky juga. Terima kasih. Oke, jadi saya ikut acara ini mendadak banget gitu. Ini gara-gara kemarin ngobrol sama Mbak Novi gitu. Ada acara Muslimat NU, habis meeting sama brother company kita Saporia, terus dapat kabar tentang kita siap mensupport untuk event yang dibikin oleh NU. Saya langsung kontak sama Mbak Novi. Mbak Novi bilang, oh ya kebetulan besok ada acara Muslimat NU. Nah saya kan nggak tahu ya Muslimat itu apa. Muslimat itu apa? Itu ibu-ibunya NU. Oh emak-emak. Wah ikut saya itu. Karena saya tahu bahwa the power of emak-emak, atau kita bilang ras terkuat di bumi, itu yang pegang duit soalnya. Makanya saya pikir, wah mesti datang ke sini nih gitu. Karena saya pun juga uang saya pegang istri saya gitu, jadi belanja istri saya. Jadi singkat cerita ya mungkin kalau tadi sudah sempat diperkenalkan oleh Pak Asdep ya, saya panggil Pak Asdep ya biar akrab. Kita ini part of Jarum betul, cuma kita memang fokusnya ini lebih ke event gitu, event dan beberapa IT gitu. Ya, tapi ya jadi Jarum itu punya bisnis beritanya luar biasa deh. Mungkin ya bisa lihat di screen. Ini adalah berita bisnisnya dari Jarum Group gitu. Jadi kalau yang di paling kanan atas itu ada BCA, kita tahu lah ya, mungkin hampir semua kita di sini pakai BCA kali ya, gitu ya. Nah, kemudian itu untuk banking, kemudian ada auto untuk sistem pembayarannya juga. Kemudian untuk di infrastruktur networking, tadi kan sempat ngomong dengan ada pengembangan untuk biji ya. Nah ini kita juga ada E4T, itu salah satu penyedia jasa jaringan fiber optik. Gitu. Nah kalau rokok mungkin udah tahu ya Bapak Ibu ya, Jarum itu ada Elite, Jarum Super, Jarum Coklat, Jarum Black, itu dan sembari Jarum 76 gitu. Nah di dalam kategori kelompok FMCG ini Jarum itu sudah dari tahun 2018 ya nggak salah, itu mulai mengembangkan ekspansi ke produk non rokok gitu, namanya PT Saporia. Saporia itu ada 4 company di bawahnya. Itu ada Global Dairy Alami, itu yang menghandle susu. Kalau tahu susu Milk Life, nah itu dari mereka. Terus juga ada Sumber Kopi Prima, itu kopi tubruk gajah. Terus ada Prima Top Boga, itu kalau pernah ke Indomaret atau Alfamart lihat ada croissant yang dalam kemasan yang 5 days. Nah itu juga. Terus ada Sampurna Kreasi Rasa. Nah ini yang Bapak Ibu lihat di depan meja permen Fox. Itu ada permen shirt juga. Jadi kalau dulu kan Fox itu punya Nestle, punya luar, dibeli sama Indonesia. Jadi Jarum itu memang salah satu kebiasaan itu suka membeli perusahaan, gitu, termasuk perusahaan dari luar. Jadi perusahaan dari luar langsung di-localize sama Jarum. Nah jadi Saporia itu banyak produk, dan salah satunya kopi tubruk gajah yang tadi kita bawa, karena kemarin ngobrol sama teman-teman dari Saporia bilang kayaknya kalau buat NU cocoknya kopi tubruk ya, karena sebenarnya ada produk kopi lagi yang di ready to drink yang di botol, mereknya Cafino gitu. Cuma kalau Cafino biasanya buat anak-anak Gen Z gitu targetnya. Nah kalau buat acara-acara NU buat bapak-bapaknya, jadi kayak kopi cocok nih. Jadi kita bawa kopi. Nah setelah itu kita juga di grup Jarum itu juga ada entertainmentnya, itu ada Mola. Mola ini pun juga sekarang mengembangkan bisnisnya ini ke sport. Jadi kalau mungkin ada Bapak Ibu tahu, ada satu klub di Italia namanya Como 1907. Nah itu lagi beli sama grup Jarum. Itu ada di Italia, itu di posisinya ada di kota Como, dekat stadionnya dekat Como Lake atau Danau Como. Di situ banyak artis yang tinggal di sana deh gitu. Nah itu dibeli sama Jarum dan dikelola oleh Mola, dan
sekarang dari grup yang terdegradasi, itu grup bangkrut, itu klubnya itu klub bangkrut, jadi dibeli sama Jarum FYI cuma 10 miliar rupiah. Terus dimanage oleh dari pihak Mola itu Pak Mimon Suarso. Sekarang valuasinya sekarang udah masuk ke Serie A Italia dan akan masuk ke Liga Champion. Valuasinya itu udah sekitar 2 gitu. Jadi benar-benar istilah kata kalau Jarum mengakuisisi itu biasanya mereka akan manage banget dan supaya bisa berubah. Oh ya, si Sapora itu pun juga terakhir kemarin baru mengakuisisi Sariwangi. Nah, iya, Sariwangi, tes jeruk Sariwangi. Tadinya Unilever ya? Dari Unilever. Tadi? Sekarang ada di Saporia dari grup kita. Nah, ini kita lagi ada pengembangan bisnis produknya, nanti akan launch mungkin di semester 2 awal. Gitu. Itu untuk yang sport juga tuh yang premium. Malah TV itu kayak TV, kayak video, kayak Netflix. Nah itu ya, kita ada film-film juga OTT. Terus di industri agriculture udah pasti karena yang menopang bisnis FMCG kita khususnya rokok, jadi kayak tembakau, kopi dan sebagainya itu kita punya sendiri lah perkebunan. Kemudian kita juga ada non profit organization, jadi yang kegiatan CSR lah kalau kita bilang. Jadi Jarum itu sangat Pak almarhum ya Pak Bambang sama Pak Robert itu sangat apa ya, sangat sosialis ya filantropi. Nah, filantropi. Jadi dibikin ada namanya Jarum Foundation, Jarum Bakti Budaya, terus ada kita bikin lapangan stadion bola di Semarang, terus bikin Jarum Bakti olahraga juga gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang memang support oleh Jarum Group gitu. Dan salah satu yang sedang lagi dikerjakan bersama dengan pemerintah Indonesia adalah membentuk tim sepak bola wanita. Untuk Jarum sudah bikin stadion di Semarang gitu. Kemudian untuk elektroniknya kita ada Polytron gitu. Polytron sudah mulai mengembangkan dari jualan mini pompo beralih ke motor dan sekarang udah ada mobil listrik. Jadi boleh ya kalau mau dicoba. Masih murah dan oke kok. Terus di properti kita ada mall, hotel dan real estate itu Hotel Indonesia, Kempinski, Fatma Group, terus Grand Indonesia, ada Resenda dan GDP Venture ini lebih ke ventura capital dari grup Jarum. Jadi yang menginvestasi perusahaan-perusahaan startup gitu Pak. Jadi banyak perusahaan startup ada kayak Kincir, Kumparan, IBM, Tiket.com pun juga itu dulu punya Jarum. Terus startup juga kan, terus Lili, terus dulu company saya Springboard itu juga, terus ada Visinema, Narasi yang Mbak Natswa, ada di dalam grup Halodoc kalau tahu gitu. Jadi ada banyak untuk GDP Venture ini pemimpinnya dan komando oleh Pak Martin Harto. Gitu. Nah, kurang lebih itu untuk bisnis ekosistemnya Jarum gitu. Jadi sangat luas, cuma memang salah satu agenda yang mungkin kita mau coba mungkin kan terkait untuk perluasan kesempatan tenaga kerja gitu. Jadi dengar kata Ibu tentang jualan itu musik kan, kayaknya musik ekstra marketing gitu ya, kayaknya ini luar biasa gitu. Jadi benar belajar sama jadi benar bisnis itu kita harus kreatif karena persaingan kita itu luar biasa di dalam aja, di inter atau lokal lah, kita sebut lokal itu lumayan banyak. Belum lagi sekarang pendatang dari luar negeri, dari China juga masuk. Sekarang produk kompetisi itu semakin tight banget gitu. Jadi kita memang dituntut harus bisa kreatif jual produknya. Itu produknya sama kan, packaging beda bisa jual lebih mahal dan laku gitu. Tinggal narasinya aja diomongin, terus gimana cara penyampaian, gunakan sosial media tools gitu yang bisa dipakai gitu. Dan itu kita rasakan cukup cukup signifikan berdampak gitu terhadap penjualan khususnya. Nah, kalau kita dari grup Jarum mungkin kita tuh lebih ke kalau dari rantai supply mungkin kita di bagian supply-nya kali produk gitu. Nah, kita bawa nih produk ini ke Kopi aja sama Permen Fox gitu. Permen Fox pun sebenarnya ada satu varian lagi yang versi gummy yang kayak Yupi.
gitu nah. Oh ya itu dia betul. Itu bagus banget itu buat anak-anak. Ya, enak. Saya juga anak Pak, enak. Ada vitaminnya, itu dia. Itu anak saya. Nah ini Permefox itu kita lakukan inovasi, bikin yang versi Gami. Cuma ini masih baru yang pertama. Nanti pun kita akan create untuk beberapa jenis gitu. Nah kita mencoba menggunakan mungkin kalau kita bisa berjodoh gitu ya Ibu, Pak. Amin, amin. Mungkin kita bisa bantu dari sisi supply produknya. Gitu. Nanti kalau memang butuh tenaga untuk training atau ngajar gitu ya mengenai product knowledge itu pun kita bisa support begitu. Intinya kita sih sama itu pengen bergandengan tangan terus sama-sama berkembang gitu. Saling ada namanya simbiosis mutualisme lah, kita saling support gitu. Karena kan balik lagi kalau kita punya sampai manpower atau resources yang cukup banyak tapi nggak punya produk yang dijual kan juga bingung ya. Atau produknya yang mau dijual dari sisi harganya kurang bisa bersaing, itu kan juga kasihan juga nanti terhadap penjualnya kan. Nah, jadi kita bisa membantu dalam hal penyediaan produk gitu. Dan juga tadi saya juga udah ngomong juga sama Pak Asdet gitu, kita pun siap nih mensupport kalau ada event yang dilakukan oleh NU gitu. Harusnya kan kemarin tanggal 18 cuma karena Mbak Novi mendadak tangan gitu ya, jadi belum ada persiapan dan koordinasi dengan pihak di mana di gudang dan di tim marketingnya lah kayak gitu. Cuma mungkin next time-nya kita bisa aja gitu loh untuk berkolaborasi atau bisa bersupport. Cuma memang titipan pesan dari saudara kita mungkin bisa dibantu juga untuk kita menggunakan rantai distribusinya NU gitu untuk memasarkan produk-produk kita rasa surya gitu ya. Kopi Tubruk itu makin dikenal di kalangan hadirin gitu. Jadi kalau lagi nongkrong nah kopinya gitu. Jadi harapannya kita kayak gitu. Nah, kalau Harsa sendiri karena kita menghandle event biasanya kita collab dengan semua bisnis unit yang ada di Grup Jarum. Kita dengan Rokonya juga gitu, dengan Iporte. Jadi kita handle beberapa event juga. Nah event terakhir yang kita bikin itu adalah Clash of Legend yang kemarin mempertemukan World Legend dengan legendanya Barca ketemu dengan legenda dunia di GPK gitu. Nah jadi intinya kalau dari sisi kita saya mewakili teman-teman di Jarum khususnya ya grupnya Saforia gitu ya, mohon dukungan dan bisa harapannya bisa bekerja sama dengan teman-teman khususnya para muslimat NU itu yang paling penting. Itu aja sih mungkin dari kita. Terima kasih. Terima kasih yang tak terhingga Bapak Peter, luar biasa itu bisnis Jarum sebesar itu ya Allah Rabbi. Saya juga kaget pasti. Iya banyak banget itu ya Allah. Konsumennya paling besar ya. Oh iya Pakistan ya. Alisa. Kalau Muhammadiyah kan fatwanya haram. Karena dia nggak masuk ke Muhammadiyah. Iya, kita kayak dulu aja. Pas ininya sama kopi tadi Pak ya, pas banget. Jadi istilahnya rokok dan kopi. Nah, andalannya di situ. Kopinya enak ya. Saya testimoni nih enak ya. Iya, kalau saya diramukan ini saya bilang sedang. Oke, makasih. Berikutnya yaitu dari Bapak Arif Setiaw Yoga, yaitu Ketua Umum Apernu, yaitu Advokasi Pemberdayaan Nusantara. Untuk itu saya persilakan Pak. Mungkin saya berdiri aja dulu. Oh iya. Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua bidang ketenagakerjaan Pak Asbe, Pak Peter, jajaran pengurus muslimat, Pak Alfian, Pak Yayat, dan dari NU Online. Saya harus juga sedikit. Saya 30 tahun di pajak di JP. Februari 2025 kemarin saya mengundurkan diri.
alhamdulillah saya mengundurkan diri karena desa. Desa ini buat saya unik sekali. Ternyata potensinya luar biasa. Nah ini tadi saya mungkin dasar. Kemudian tadi menyinggung ibu, rekor muri, alhamdulillah saya juga punya rekor muri 3 bu, rekor dunia semua. Jadi ini nyambung dengan cerita ibu. Jadi saya bikin tempe dengan varian rasa terbanyak, dengan 2 varian rasa terbanyak dan sate padang varian rasa terbanyak. Nah tempenya ini rasanya bukan di topping tapi di proses peragian. Ini ya. Dan saya membuat ini nyambung lagi dengan cerita ibu. Saya membuat ini memang targetnya rekor muri. Karena saya target rekor muri, benar dapat rekor muri. Nah, ini yang pengen nanti saya ajak di sini tuh. Jadi, nanti selanjutnya di slide ini. Kemudian saya ada usaha kuliner, warungnya Aisyah, makanan Indonesia, masakan Indonesia. Oh iya, penyerahan rekor muri dilakukan Agustus 2018 di PBNU ya. Kemarin dihalah setuju APN, dihadiri jajaran PBNU, pengurus APN seluruh Indonesia, dan ada 2 menteri di situ. Ketua panitianya Mbak Rizky. Terima kasih Mbak Rizky acara yang sukses. Kita memang fokus melestarikan warisan kuliner Nusantara. Untuk yang di Jakarta kemarin kita bikin sebelum COVID bu ya, ibu sebelum COVID kita fokus di menu ikan asap. Dan kemarin saya bawa ke salah satu dirjen juga saya sampaikan bahwa pelaku ikan asap ini harus karena masalah di bawah ini sebetulnya mental, hampir semua mental. Kalau ibu-ibu bapak-bapak ikan asap ini mungkin sering ketemu libi ya, ikan asap. Nah, itu karena kualitasnya sudah turun. Bapak Asir senang banget nih kalau ikan asap. Nanti next saya bawa. Jadi kualitasnya turun. Jadi kita sudah siapkan SOP-nya. Karena sengaja kita buatkan SOP kemarin. Bagaimana bahan baku diterima, kemudian penyiapan bahan baku, penyimpanan bahan baku sebelum diolah, pengolahan, pengemasan, kemudian penyimpanan setelah dikemas, distribusi dan seterusnya. Nah, ini yang kita sampaikan kemarin ke salah satu dirjen di kementerian, dan alhamdulillah selain nanti mungkin ke depan ada pelatihan juga, produk ini akan dibantu untuk dipush untuk pemasarannya. Saya punya ada beberapa binaan ikan asap di Tegal. Kemudian lompat tadi ke minuman herbal. Jadi Pak Asdem, kita punya yang botolan, brand kita di Germania. Kalau yang masakan Indonesia warungnya Aisyah, yang botol brand kita di Germania. Itu produk awal 2018. Kita punya 5 varian: beras kucur, unitason, kurkuma jus, ini temulawak, terus jus forfi tadi sama sunsetros. Nah, jus forfi tadi sudah disampaikan Pak Asde. Sunsetros ini untuk pernapasan. Jadi kemarin banyak bantu penderita COVID. Nah, tadi disampaikan Ibu juga, kita tinggal launching aja Bu, kafe khusus minuman herbal. Ini ketunda kemarin karena ada COVID, ada saya pindah ke Bontang gitu. Jadi
Nah ini benar-benar kita kemas kekinian dengan ada SOP juga. Jadi kalau kopi, teh ada ritual, kita juga sudah menciptakan ritual. Kita ingin ini standarisasi juga. Panasnya berapa menit dan seterusnya. Kenapa berbasiskan ginger? Karena kopi udah biasa, teh udah biasa. Karena kita masuk ke pasar ginger herbal, kita menyebutnya herbal. Nah, terkait ini jadi dari pengalaman tersebut dengan arahan Pak Asdep, Pak Endirio, saya diminta untuk menjadikan Apernu ini mengawal untuk pemberdayaan dan nanti ke marketnya. Jadi mungkin ini next aja ya biar cepat. Nah, kita langsung aja khusus. Nah, ini tadi kurikulum yang juga sudah kita buat. Nomor 1 mental building. Ini jadi dasar semua. Jadi kemarin dengan di dekat di Tegal itu ada satu desa yang dari zaman SD itu sudah bikin sarung goyol namanya. Di Tegal. Jadi sarung tenun tangan. Sekarang sudah ada 3 pabrik tenun sarung goyol di sekitar desa itu. Nah, kepala desanya minta ke saya, Pak, ini bisa nggak biar masyarakat ini terlibat langsung naik dan seterusnya gitu. Nah, dengan dibantu Pak Asdep, kemudian Mbak Rizky di Kadin dan pihak lain, kita alhamdulillah sudah mengenalkan ini ke pengusaha Yaman dan Oman kemarin yang Mbak Rizky, kemudian dengan Pak Asdep kita bawa ke Malaysia dan delegasi Ethiopia kemarin di kantor Kemenko. Nah, ternyata masyarakatnya nggak siap. Jadi saya sampaikan, dan ini hampir semua Bu, saya sampaikan, kalau saya dapat kontrak nih, kalau saya dapat kontrak, amin. Misalnya sebulan 1.000 piece, saya ngobrol dengan kepala desanya, Pak, kalau saya dapat kontrak, Bapak siap nggak mengkoordinir masyarakat di situ? 1, saya minta data berapa workshopnya. Yang kedua, berapa jumlah mesinnya. Yang ketiga, 1 mesin sehari bisa produksi berapa. Kenapa? Saya harus bertanggung jawab dengan kontrak. Tapi jawaban kepala desanya, udah Mas, ruwet Mas kalau mikirnya gitu. Yang penting sekarang Mas Arif minta berapa, saya siapin. Nah, rata-rata jawabannya seperti itu. Sehingga rata-rata saya takut dan nggak berani melanjutkan gitu. Nah, ini permasalahan di bawah. Masyarakat benar-benar nggak siap, nggak paham betul bahwa bisnis ini seperti apa. Nah, ini salah satu mental building. Kemudian saya nggak mau cerita semua, nanti bisa 2 bulan. Di Tegal ada Pantai Alam Indah namanya. Sudah masuk bayar tiket, masuk lagi bayar parkir. Masyarakat Tegal itu kan karyawan toko UMR lah rata-rata. Sudah masuk bayar tiket, bayar parkir, mereka berat sekali. Mending saya ke alun-alun yang cuma bayar 2.000 perak. Akhirnya Pantai Alam Indahnya sekarang sangat berkurang. Nah, ini contoh mental di level community. Ini contoh mental di level community. Di perorangannya juga sama.
nggak jauh beda. Makanya di sini saya taruh di paling atas. Kemudian produk desain ini tadi, makanya kayak jogger memang dari awal didesain untuk jadi souvenirnya di Bali dan hanya ada di Kuta. Jangan mau tidak bikin di mana-mana lagi. Dan itu berhasil dengan brand development yang sesuai. Dia bikin desain tulisan macam-macam dan seterusnya. Nah, saya sendiri basicnya accounting dan pajak, sehingga nanti insya Allah nanti dan dengan menggandeng nanti dari Kementerian Perekonomian, dari Pak Peter, dari Pak Alfian dan lain-lain, Pak Yayat, nah kita bisa bikin pelatihan yang tematik. Apa yang dibutuhkan betul? Nah, insya Allah kita juga tadi pagi saya barusan ketemu Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, juga saya sampaikan acara ini. Insya Allah beliau juga berkenan nanti menjadwalkan ketemu dengan muslimat. Nah, kita coba gandeng semuanya sehingga kemaslahatan ini kita dapatkan benar-benar. Next. Nah, ini dokumentasi kemarin yang di Malaysia sebelumnya. Nah, ini yang business matching difasilitasi Mbak Rizky di Trade Expo Indonesia, pengusaha aman dan nyaman. Next. Ini acara di Malaysia kemarin dengan Pak Asgir. Ini internal meeting dengan Institut Koperasi Malaysia di Bandung. Kita juga sama bawa souvenir juga. Tadi yang di Malaysia kita bawa batik dari Bojonegoro. Yang pengrajinnya ini desainer survivor kanker. Sekarang sudah sembuh alhamdulillah. Kemarin sempat drop, ada mungkin setahun atau 2 tahun. Sekarang udah balik lagi. Next. Nah, ini kemarin yang dengan National Bank of Ethiopia. Ini sarung goyor, kemudian saya bawa ikan asap juga, saya bawa ikan asin, saya bawa terasi. Nah, masalahnya juga sama, ikan asin, standarisasi ukuran mereka nggak perhatikan itu. Terasi, malah terasi di pengrajinnya itu kemarin pas beli ada 2, yang satu dipegang merah semua. Jadi pakai pewarna. Nah, ini yang kayak gini-gini mereka nggak benar-benar tidak perhatikan. Padahal tadi disampaikan Ibu, jualan sisir itu kan gimana caranya, nah, gimana bisa strategi, bisa punya kita jadi orang yang beda, different. Jadi kalau di marketingnya Hermawan Kertajaya kan ada positioning, ada differentiation, ada branding. Nah, ini yang selama ini kita pegang. Insya Allah mudah-mudahan setelah ini tidak hanya seremonial, tapi kita wujudkan kegiatan yang lebih nyata. Baik nanti pemberdayaannya, pasarnya kayak tadi Kang Asap mau dibantu oleh kementerian. Saya selalu sampaikan Indonesia ada 200.000 jemaah umroh setiap bulan. Kalau 1 orang 10 hari perjalanan, berarti ada 2 juta hari dalam setiap bulan. Pasar yang sangat luar biasa. Muslimat punya PCI 10 atau 11 dari sini? 11 ya? 11. Nah, PCI ini di sebelah sana nih, di seberang lautan itu punya pekerja migran dan diaspora. Ini sekarang lagi rebutan, banyak sudah ngirim makanan ke sana. Makanya
definisi ekspor ini kan kadang cuma orang melihat pakai kontainer, padahal pakai kargo dimulai dari itu sebetulnya. Just tip tadi kan, ini yang mau kita bangun. Jadi setelah ini nanti mudah-mudahan dimulai dengan Zoom meeting nanti difasilitasi ibu-ibu dari bidang ketenagakerjaan. Nanti kita mitra kita dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur ya siap jaringan kita. Rata-rata juga dari pesantren. Jadi, mungkin next. Oh, jadi, terima kasih itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ini bisa bermanfaat dan pasarnya nanti tidak cuma orang jual gampang, orang bikin gampang. Saya bisa masak apa aja bisa. Tapi begitu jual, nah ini permasalahan. Bisa jual enggak kan gitu. Mungkin itu yang terakhir tadi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Emilio selaku Pak Asdef, yang saya hormati terus dan Pak Yayan dan ibu sekalian. Saya di sini mewakili PT Jago Sinergi Detakasa itu selaku prinsipal dan distributor beberapa brand. Salah satunya itu Proorganic, ada Hyper X, dan ada namanya mesin Healthy. Ya, lanjut ya. Nah, berikut adalah produk-produk dari Proorganic. Produk-produk testernya masuk. ini biar nggak teori-teori aja. Tester. Oke, di sini aku ada namanya produk dari Proorganic itu kelapa bubuk dari Thailand. Ya, bedanya apa sih produk kita dengan produk kelapa bubuk umumnya ya kan? Yang pertama itu teksturnya lembut, dia punya aroma wangi seperti pandan. Terus dia tahan awet. Misalnya tuh kalau buat masak nggak cepat basi. Ini keunggulan dari produk kami khususnya untuk kelapa bubuk dari Thailand. Dan ini bisa buat masak, buat campuran kopi, minuman itu bisa juga. Terus yang kedua kita juga ada namanya gula stevia, gula rendah kalori. Itu buat orang diet, orang buat kena diabetes ya kan sangat aman. Terus kita juga ada coklat bubuk dari Proorganic ya kan, itu dark cocoa juga. Itu coklatnya coklat murni. Alfian kayaknya dicampur sama kopinya Pak Master. Nah, stiker Ya. tapi harus panas kali ya. Ya, itu ya kalau panas terlalu sih. Untuk bisa Ini berarti just add water ini hot water. Yes. Itu bukannya Ya, Santan. santan tapi santan murni. Selama ini kalau di edaran itu santan ada campurannya kayak susu ya, kamil dia. Kalau bisa santan murni. berminyak nggak tampilannya? Ini bubuk kan? Bubuk ya? Bubuk betul. Bubuk. Iya. Itu kalau buat campuran kopi sangat enak itu. Kopi kayak santan. Ya. Sekarang ini lagi eranya buat kopi ala santan ya. Iya. Untuk kalau itu kopi. Terus kita juga ada namanya black garlic yang mungkin Black. obat Black garlic. macam ya kan, manfaat ya kan. Kita juga jual mesinnya black garlic juga buat pemberdayaan nanti juga. Ini produk-produk black garlic kami. Ini kita juga nanti ada yang jual yang lokal dan impor. Saat ini kan kita masih lokal. Kalau lokal sama impor bedanya apa sih? Kalau lokal tuh bawangnya masih ada. Kalau impor udah nggak ada baunya sama sekali. Iya. Dan rasanya kayak Iya. dodol lah ya kan. Kenapa Lebih black enak, gitu lebih tuh? kenyal ya kan. Kenapa black? Wes, gimana? Lanjut lagi. Ayo lagi. Oke, ini tentang lanjut lagi. Nah, ini ada namanya mesin black garlic.
kita juga impor dari luar ya kan, kita yang importin untuk produk black garlic sekaligus mesinnya. Buat muslimat ada diskon nggak nih? Dan nanti ada namanya pemberdayaan yang kita nanti kita sosialisasi semua. Kayaknya enak dijadi deh Pak. Ya. Jadi ya, Untuk pemberdayaan. ya untuk usaha dengan modal minim black garlic sendiri kan harganya satu itu sekitar 70.000. Ya. 250 gram per kita jual tuh 100.000. Sekilo. Modalnya tuh bisa 3 sampai 4 kali lipat dari yang menang keuntungan. Lanjut lagi. Nah, ini mesin kami lagi wattnya cuma 100 watt ya kan, nggak terlalu. Terus kita juga ada keranjangnya juga, nanti kita edukasi detailnya semua. Lanjut lagi, kita visual lagi kosong. Lanjut lagi. Nah, ini stevia kita juga ada jual buat kemasan. Ini kemasan kecilnya, ada kemasan besarnya. Ini yang 5 ml, yang 15 ml juga ada. Jadi nanti akan buat ya, buat ini betul. Buat pemanis ya kan, dan gula. Oh, stevia. Tuh, stevia. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Ini stop. Ini kelapa tadi, lanjut lagi. Masih lagi. Ini organik. Nah, ini kita juga ada coklat dari itu organik. Bedanya coklat kita sama merek lain itu, kalau merek kita tuh pakai gula sorghum. Jadi aman. Gula. Seperti kayak gula jagung itu. Sudah halal. Sudah halal udah. Ah, Itu ada tulisannya. Halal Oh, iya. Badan POM. Wah, kuat banget itu. Halal Badan POM. Iya. Oh iya. Nah, coklat kita tuh udah halal kafe udah. Oh, iya. Sama ini kan Halal yang ada bukan. peredaran itu kan kulitnya. Kalau kita dagingnya. Oh. Jadi benar penikmat coklat pasti berasa nikmatnya buat penenang juga. Oh iya. Iya. Blacknya stres. Iya. Ya, yang stres. Lagi stres. Tester dong buat yang stres. Lanjut. Oh, pakai sugar. Ya. Low Sugarnya sugar. sugar sorghum. Low sugar. Ya, low sugar. Betul sugar. Ini kita ada 3 varian yang lagi ready, yang dipakai yang Delicate. yang ready. Lanjut. Iya, iya. Ini teman-teman jangan merasa teman-teman tuh kena penyakit gula harus minum begitu, enggak. Ini maintenance aja. Betul. Iya. Saya ini mengapa minum ini karena memang saya maintenance udah 56, jadi maintenance. Kita juga ada produk buat si bapaknya tadi kan. Oh. Kita juga ada buat si bapaknya. Kita biar- pakai kerudung kenapa dia? Iya, kerudungnya tadi. Nanti ganti tuh. Pas pakai kerudung Pak. Tadi buat masak. Pas pakai kerudung nanti ganti. Kita suruh masak. Kalau ibu masaknya bapaknya jadi Bapak masak. dulu. Iya. Apa enak? Reaksinya berapa jam? Mas? Reaksinya 2 jam dari ini tuh. Dan bisa Kalau- 3 hari Bu ya. Stamina bapaknya tuh Sampai 3 hari. Kalau Iya. yang bapaknya lagi 72 jam tuh. Jangan diminum Tiga dulu tuh. ya. Baru di Bahaya nanti. Jangan tiga, sampai 2 jam. Kamu bahagiakan suami kan gimana? Pak Yai 3 hari di dinas luar terus. Ya saya suruh dinas luar. Dan kita juga ada nah, kita juga ada brand kecantikan nih dari Confeksi. Dari ujung kaki sampai ujung rambut kita juga ada. Ini salah satu brand dari Inggris, dibuatnya di China ya kan, dan kita produsennya di Indo. Udah izin Lipstick. dan juga halal juga. Itu spray. Oh, spray. Spray ya. Apa tuh? Jadi produknya banyak udah bisa turun. Ini mohon maaf Wardah maklum ke sini nih. Ya. Nah, Wardah, Skintific. Kalau Yang body ya, kita kan kalau yang dari agennya Wardah nanti ada juga ya. Kita halal. MOU-nya eksklusif sama Ya. Wardah. bisa mengalahkan Wardah ya. Beberapa produknya Wardah. Wardah 20, masker ini cuma 2000. Oh gitu. Ya, harganya murah karena mereka maklonin beberapa brand. Brand itu mahal di marketingnya. Iya. Ya, kita kan produsennya. Harapan kita orang-orang yang bawa itu bisa nikmatin dengan kualitas harga premium. Ini sangat membantu lah khususnya buat pemberdayaan sih. Ini sayangnya kita ke muslimat kan Mas, kita harga Ya, terus. pasti Pak. Kita kasih harga yang bisa 2 ke bawah kan, nggak mungkin harga yang Iya. something market price. Belum dah. Ini turunan Tidak produk. sensitif ya terhadap toothpaste, toothpaste dari alam. Karena produknya Sikat gigi. dari- Apa pas lagi Shampoo. tester. Odol. Odol. Tadi dan shampoo. Ini buat pasta giginya tuh, buat odolnya. Lanjut lagi. BPOM nih berarti. Sudah, itu BPOM semuanya.
Halal. Halal. Lanjut lagi. Jadi buat projectnya, lanjut lagi. Iya, ini buat komposisi muka. Ini lip balmnya juga ada. Lanjut lagi. Sama juga Ini juga. harga kaki 5, mutunya bintang 5. Iya, Oh. lanjut lagi. Ini buat yang acne ya kan. Akna ya. Ini harganya sekitar belasan ribu. Saya cek kemarin di Glossir, ini 35 satu piece-nya. Persis, kualitas sama, harganya market. Di kelas yang di Glossir aja harganya 35. Kita menjual tuh di bawah. Maksudnya harganya sama enggak kan? Karena makronya di dia nih bro, ini makin kesini nih. iya, iya. Lanjut lagi. Ini buat akna, buat jerawat. Jadi buat umur 13, ini sunscreen-nya juga ada. Lanjut lagi. Moisturizer. Lanjut lagi, moisturizer cleaning spray juga ada. Lengkap ya. Oh ya, Nah, ini yang menarik nih, ini ada sikatnya buat produksi langsung. Ini halus sekali. sistem ekonomi. Iya. Ya, betul. kayaknya belasan ribu. Oh iya iya. Lanjut lagi Bu. Ini hand body-nya juga ada. Body Ini juga ada care. kolornya juga, kolornya nuansa Cleanse. Arabian ya. Ya. Lanjut, ini buat deodorannya ada Nah. yang spray, ada roll, ya kan? Ada yang tawas paling atas. Tawas. Ya. Di sampo-nya milik-milik brand terkenal ya. Mereka konsepnya modelnya kayak mereka brand terkenal, cuma harganya agak merasa mereka. Ini buat sampo. Body wash. Ya, body wash juga ada. Ini hand cream tuh harganya di bawah 5.000. Hah? Harga di bawah 5.000. Serius? Ini teman-teman mungkin saya potong sebentar. Jadi kalau bahasa Bunyai, Bulia. Punya dia iya. punya botol, punya santri di situ aja. Kalau tukang muslimat kan pasti kali panjang, kali lebar, kali tinggi. Kan birokrasinya kan enggak. Itu aja jual dulu kita bisa. Itu pemberdayaan. Buat pemberdayaan dulu. Kalau punya jamaah di kampung. Silakan aku. Ini Masker. masker wajahnya Bu. Ini masker wajahnya beberapa macam ya kan. Ini harganya sekitar 2.000 sekian, nggak nyampe 3.000. Saya cek di pasaran harganya 15.000. Itu kencang, apalagi kita jualnya itu di Kalau bawah. warga yang maklum ini harganya berapa warga? Nah itu sih 8.000-an. Kalau dijual ya sampai pada sendiri pernah ikut datang di eventnya konvensi sendiri, kenapa Pak Glenn murah? Dan kamu ambil sama saya, jadi bukan malah di marketing ya, kita kan udah pakai marketing. Oh, saya halalin nggak, satu endorse ya kan, kalian orang yang jual gitu. Jadi benar-benar untuk budidayaan sih. Ini lu nyerap tenaga kerja juga loh. Iya. Dari segi Membantu pemasaran bidang ya. yang beliau nih. Tapi produksinya di Indonesia Pak. Sudah ada di desa beberapa ya. Oh gitu ya. Jadi diarahkan di Cikarang sih ke depannya, di Jakarta udah ada pabriknya. Jadi kan di luar itu ada 14 pabrik Bu. Dari packaging, bahan tuh beliau udah ada di sana semua. Lanjut ya. Nah kita juga ada namanya impor Jahit. mesin jahit. Mesin jahit buat home ya. Bukannya skalanya pabrik, dari mesin jahit, mesin obras, kita juga ada mesin jahit karung ya kan. Ini BLK Garmen nih. Iya. Oh iya. Di BLK itu. Pak. Next. Nah ini mesin jahit karung juga ada kita. Oh, jahit karung. Ya, sampai ini kan banyak orang produksi terus kan, pasti jahit karung tuh butuh banget. Entah Obek, pupuk, iya, entah obek. konveksi, itu apa ya kan, pasti pakai. Kita ada beberapa merek dan beberapa tipe juga. Lanjut lagi. Ini buat setrika wormsnya juga ada. Nah, salah satunya juga ada Singar ya kan. Mesin jahit yang paling atas tuh, Iya, Yanis, ya kan? jadul, Kita jadul. juga jual juga satu set ya kan. Mereknya Singer. Iya. Singar. Oh Singer. Singar ya, kita impor langsung. Oh, masih ada dia. Iya. Legend. Legend. Jadi kita ready lah ya kan. Kalau di tempat lain kan harus ini dulu kalau kita udah ready. Nah kita juga distributor beberapa brand, salah satunya Nutrimex sama Pulvita. Kolagen. Oh, Ya, Pulvita. kolagen. Pulvita dari sini. Ya kita juga distribusiin juga. Lanjut. Kita juga ada sangat-sangat khusus ya kan. Kita juga distribusi. Yang pastinya harga di bawah kita pasti harganya paling rapi, paling bagus dan bisa jual di market bawah. Ini kayak sangat-sangat itu distribusinya. Ya, kita pegang di Jabodetabeknya di mana. Jadi harga yang pegang yang saya pasti agak murah dan nggak ngancurin harga lah. Misalnya aku untuk sangat-sangat plastik itu di pasaran harganya 170.
Kami cuma 100.000. Satu barang ya deh, sangat-sangat putus-putus itu. Satu apa? Bapak mana Pak? Iya, sangat-sangat itu bapaknya, putus-putusnya anaknya. Oh, bapak dan anak. Nah, berikut itu kode-kode yang bisa kami diskusikan nanti ya kan mungkin sama Bu Iza, sama Bu Rizky bisa dikoordinasi. Oke, dari saya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan tempat yang sangat hangat untuk kita bisa saling berkolaborasi. Perkenalkan, saya Rizky Widayanti Bapak dari Koperasi Merah Putih Nasional Pesantren. Dan sebelumnya saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Erwidrio, Pak Asdep dengan Ibu Ica, Pak Arif, Pak Peter, dan teman-teman semuanya yang luar biasa energinya dan jaringannya. Oke. Koperasi Merah Putih Nasional Pesantren itu ketuanya adalah Pak Asdem sendiri. Kami di bawah naungan beliau, dan di dalamnya saya selaku ketua bidang untuk kerjasama dan kelembagaan. Tentunya kalau kita bicara pesantren, kita akan memaksimalkan 41.000 pesantren yang tersebar di Indonesia. Dan kami sebagai Koperasi Merah Putih tentunya tidak hanya fokus kepada pendidikan keagamaan saja, tapi kita juga fokus untuk pemberdayaan ekonomi, di mana kita akan memaksimalkan peran-peran santri, alumni, dan masyarakat sekitarnya untuk bisa berdaya dan memaksimalkan jaringannya itu, dan tentunya hasilnya itu ya memberikan kesejahteraan ya. Memberikan kesejahteraan, kemudian terjadi hubungan ekonomi yang sangat dinamis, yang tentunya memberikan keberkahan di dalamnya. Jadi program kami tentunya satu ada pendidikan keagamaan, yang kedua pemberdayaan ekonomi, ada pelatihan-pelatihan, kemudian kami juga tidak hanya fokus kepada memaksimalkan produk, tapi kami juga memaksimalkan media-media yang berbasis IT untuk bisa memasarkan dan mengembangkan program-program yang kita punya itu. Makanya kami juga seiring sejalan dengan insya Allah dengan NU Online yang alhamdulillah pengunjungnya 500 juta Bapak. Jadi kita tidak hanya gajah ketemu gajah. Kita sinergikan untuk membuat satu formula yang sangat bermanfaat untuk keberkahan semuanya Bapak. Dan kita real ada muslimat dengan jaringannya yang luar biasa, ibu-ibunya yang the power of mama. Kemudian dengan jaringan usaha, pelaku usaha dari Pak Peter yang Masya Allah luar biasa besarnya. Kemudian di bawahnya ada Pak Arif yang sebagai advokasi pemberdayaan Nusantara yang memang fokusnya untuk pelatihan, mengembangkan dan memaksimalkan dari potensi yang kita punya itu. Termasuk dengan teman-teman dari pelaku usaha yang memang mereka itu real fokus kepada ekonomi. Ada Pak Alvin dari Jago, kemudian ada dari tadi ada siapa? Pak Rizky di catering juga, gitu kan. Insya Allah dengan kita bergandengan tangan ini akan memberikan hasil yang maksimal Ibu. Karena kalau kita berjalan sendiri-sendiri kok kayaknya nggak mungkin gitu loh. Dan kami dari Koperasi Merah Putih Nasional Pesantren yang memang fokus untuk pemberdayaan ekonomi yang ceruknya itu adalah di pesantren Bapak. Tapi tidak hanya santri dan santriwati saja, tapi kita juga fokus ke alumni dan masyarakat sekitar. Jadi kalau ada produk yang memang menjadi kebutuhan mereka, kami siap untuk bekerja sama. Terima kasih. Mungkin kita bisa saling berkolaborasi. Bentuknya seperti apa?
insya Allah kami siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.